Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Nah, di part kemarin Yun Xiao sudah keluar dari Monumen Dewa dan dia bertemu dengan Dijia. Bersilaturahmi gitulah ya. Dan setelah Dijia pergi begitu karena Yun Xiao berhasil menekannya, Yun Xiao sendiri sempat bertemu dengan Suju, salah seorang petinggi dari wilayah suci. Di situ Yun Xiao memberitahu Suju beberapa hal sebelum akhirnya dia pergi ke arah di mana segel ketujuh berada. Ya, searah dengan yang dituju oleh Dijia. Sementara itu, klon Dewa Darah yang kebetulan tiba di sana melihat Yun Xiao dan karena masih terbakar oleh amarah, dia pun mengejar Yun Xiao dari belakang. Nah, setelah ini kita akan cari tahu kelanjutan kisah hidup dari Tuan Muda Yun di part 45. Tapi sebelum itu, lur, kalau misalnya pada ikutan turun ke jalan hari-hari ini, tetap hati-hati ya lur ya. Jaga kesehatan, jaga segala macam. Miris melihat berita-berita yang kemarin itu dan ya semoga semuanya tetap kondusif ke depannya. Dan kalau misalnya turun ke jalan pun titip pesan, tolong jangan ngerusak lah ya, ngerusak apapun itu. Kemarin nanti sempat debat tuh Kak tentang hal semacam itu. Soal demo ya silahkan, kalau memang mau demo itu ya sangat dipersilahkan. Toh demo itu menyampaikan aspirasi. Tetapi tolong demo itu kemudian dimaknai lebih bijak dengan tidak merusak fasilitas umum, karena pada akhirnya nanti kalau fasilitas umumnya rusak, diperbaiki pakai duit kita lagi sebagai rakyat, lalu kemudian ya yang rugi pada akhirnya kita sendiri gitu. Jadi tolong tetap dijaga esensi demonya, dibawa supaya tetap kondusif ya, begitu. Jadi langsung aja kita akan sambung kisah hidup dari Tuan Muda Yun di part 45. Yun Xiao terbang dengan cepat, sementara di belakangnya, klon Dewa Darah mengikutinya, masih menempel erat. Sampai pada akhirnya, Yun Xiao masuk ke dalam awan gelap yang ada di depan. Klon Dewa Darah tentu tak ragu mengejar Yun Xiao ke dalam sana. Tetapi yang tidak dia tahu, ternyata di belakang klon Dewa Darah ada sosok hitam yang juga melesat dengan kecepatan tinggi. Begitu klon Dewa Darah masuk ke dalam awan hitam itu, tiba-tiba satu pukulan mendarat ke tubuhnya. Klon Dewa Darah bergetar hebat. Belum sempat dia melihat wajah sang pelaku, Ki Iblis menyerbu tubuhnya dan membuat tubuhnya hampir runtuh. Itu adalah teknik pembakaran darah. Mata klon Dewa Darah pun tampak memadat. Kini tubuhnya dipenuhi dengan luka. Sementara, sebuah suara terdengar. Kau belum mati." Akhirnya sosok hitam menunjukkan dirinya. Penampilannya seperti Dijia. Dia adalah Dijun, sosok iblis yang sebelumnya mengacau kota Songyue. Kini setelah Dijun melangkah ke dalam awan gelap itu, pusaran awan itu langsung bergejolak. Ki Iblis pun terasa makin pekat, menyebar ke segala arah dan melahap ruang langit dan bumi. Di kejauhan, klon Dewa Darah terhuyung dengan luka parah. Ia menegak sebuah pil. Tubuhnya masih bergetar hebat. Apa yang harus kulakukan? Binatang darah masih dibawa anak itu. Kalau aku mundur, aku mungkin tak akan menemukan anak itu lagi. Tetapi kalau aku terus memaksa maju, aku pasti akan mati karena serangan orang ini. Klon Dewa Darah hampir gila. Lalu mendadak, awan gelap itu meluas, menelan seluruh wilayah di bawahnya bulat-bulat. Dalam sekejap, bukan hanya klon Dewa Darah,
tetapi semuanya, Suju dan para ahli yang lain, semuanya tersedot masuk oleh awan gelap itu. Tanah pemakaman tulang kini tenggelam dalam awan hitam itu, dan seluruh dunia itu berubah menjadi gelap. Sementara itu, Yun Xiao dia telah berlari cukup jauh. Wajahnya tampak serius. Begitu dia ada di sana, dia bisa melihat ada banyak mayat berserakan di tanah. Darah mengalir seperti sungai. Dia tahu ini adalah pemandangan dari pertempuran kuno di masa lalu. Tempat ini, apakah ini adalah bekas medan perang kuno di masa lalu? Yun Xiao tampak menelan ludah. Di tengah pemikiran itu, suara Yao Long bergema. Segel ke-6 sudah pecah. Fenomena ini adalah pertanda keberadaan segel ke-7. Sangat mungkin segel itu ada di dekat sini. Yun Xiao tampak muram. Energi iblis di sekitarnya kini menjadi sangat kuat. Siapapun yang berada di dalam awan ini bisa langsung dirasuki oleh iblis. Yao Long berkata lagi, "Ini belum apa-apa. Dijia sekarang sudah ada di dalam sini. Dan di dalam sini dia seperti ikan yang berada di dalam air. Apa kau yakin kau sanggup untuk melawannya?" Yun Xiao tampak serius. "Kita cari tahu dulu di mana segel ke-7 berada. Aku yakin Suju dan para ahli dari wilayah suci pasti juga sudah ada di dalam wilayah ini." Yun Xiao segera terbang lebih dalam lagi. Sepanjang jalan, kerusakan ada di mana-mana. Sampai akhirnya dia berhenti. Wajahnya seketika menjadi tegang. Sial, Ki Iblis ini benar-benar merepotkan. Ternyata, Ki Iblis yang ditinggalkan oleh Dijia masih mencoba untuk menggerogoti kesadaran Yun Xiao. Melihat itu, Yao Long mencibir. "Kau sendiri yang sombong. Kau membiarkan Ki Iblis itu masuk ke dalam tubuhmu. Bahkan jika kau bisa menekannya sekarang, kau tak bisa sepenuhnya menghilangkan dia. Ki Iblis itu tak ada bedanya dengan bom waktu." Tapi meskipun kata-kata dari Yao Long syarat akan sarkas dan cibiran, Yun Xiao tetap tenang. Dia kini turun ke permukaan lalu duduk bersila di sana. Yun Xiao memasang formasi pelindung lalu masuk ke dalam monumen dewa. Di dalam monumen dewa, dia memanggil baju besi tua yang retak dan kusam. Itu adalah armor iblis langit. Sebelumnya, armor iblis langit sempat rusak saat ada di kota Songyue. Yun Xiao berkata, "Ki Iblis ini masih bisa dimanfaatkan." Ia lalu mengaktifkan tubuh Dewa Bulan Terang miliknya dan memaksa Ki Iblis itu keluar dari pori-pori tubuhnya. Energi yang pekat itu bangkit, menggumpal di udara, membentuk wajah menyeramkan yang berusaha untuk kabur. Tetapi Yun Xiao meraih sosok iblis itu, melemparkannya ke dalam armor iblis langit, lalu menyalakan api Punix. Yun Xiao memilih untuk memurnikan Ki Iblis itu dan memperbaiki armor iblis langit di saat yang sama. Bagaimanapun di dalam monumen dewa, Yun Xiao adalah dewanya. Semua hukum tunduk padanya. Artefak tingkat 9 pun bisa ia pulihkan dengan mudah. Sementara itu Yao Long tampak mengamati. Armor ini adalah benda langka. Di dalamnya terkandung aura iblis yang sangat kuat. Mungkin ini punya efek yang luar biasa. Dan armor itu pun bergetar. Iblis yang ditambahkan meraung kesakitan. Tapi Yun Xiao tak berhenti sampai segel-segel mantranya tertanam dengan rapi. Di sisi lain, Dijia tiba-tiba dia mengerutkan alis. Anak itu benar-benar berhasil memutus jejak Giku.
dia punya caranya sendiri. Cih, akan kubiarkan dia sombong saat ini, tetapi nanti akan kuurus dia. Tapi seketika, wajah Dijia berubah lagi. Sialan, dia juga datang ke tempat ini. Bagaimana bisa dia datang secepat ini? Rupanya kali ini Dijia merasakan kehadiran Dijun. Wajahnya seketika menghitam. Sementara Wu Yin yang ada bersamanya merasakan kegelisahan dari Dijia. Tuan, ada apa? Dijia mencoba menenangkan diri lalu berkata dengan suara berat, masalah besar akan segera datang. Dia datang. Dia lebih kuat dariku. Aku tak bisa membiarkan dia merebut klon yang ada di sini. Aku harus bergerak cepat. Mata Dijia terlihat cemas. Dia tak peduli akan keberadaan Yun Xiao lagi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melesat menuju ke arah yang ia rasakan. Di kejauhan, tanah bergetar. Pegunungan memanjang, membentuk wujud seekor naga raksasa yang sedang tertidur. Tubuh Dijia bergetar. Sosok samar itu saja sudah memancarkan kekuatan naga tertinggi, menekan langit dan bumi. Bahkan ki iblis miliknya pun ikut surut, seolah-olah gentar oleh tekanan dari aura naga itu. Dijia bergumam, pegunungan ini melahirkan naga sejati. Tak heran kalau dulu tempat ini disebut sebagai kolam transformasi naga. Medan ini adalah cangkang naga yang ditinggalkan. Wu Yin pun merasa tercekik. Dia berkata, Tuan, cangkang ini saja sudah menakutkan, apalagi aslinya. Dijia pun tampak muram. Memang untuk melahirkan naga sejati, tubuh ini jelas luar biasa. Lagi pula ini adalah segel terakhir yang dijaga menggunakan cangkang naga. Kekuatannya tentu tak kalah dengan artefak tingkat tertinggi. Setelah itu mata Dijia berubah menjadi hitam pekat, berusaha untuk menembus lapisan ruang. Namun setelah sekian lama dia gagal. Wajahnya makin suram. Kalau aku memaksa menghancurkan cangkang ini, tidak ada jaminan aku akan berhasil. Mungkin itu justru akan membuatnya datang lebih cepat. Tapi kalau aku menunggu dia datang ke tempat ini, kita akan kalah dalam sekejap. Dijia ragu dan terus membayangkan sosok Dijun. Ki hitam kini bergejolak di wajahnya. Tuan, ada banyak kultivator manusia di sekitar sini. Jika Tuan tak yakin untuk menghadapi musuh itu, Anda bisa menggunakan mereka, kata Wu Yin. Mendengar itu alis Dijia berkerut. Ia mengangguk. Benar, ada banyak manusia di sekitar kolam transformasi naga ini. Kalaupun mereka tak bisa menghentikan Dijun, mereka bisa digunakan untuk menahannya. Oke, kita akan melihat situasinya nanti. Dan setelah itu, Dijia berubah menjadi cahaya hitam, lalu masuk ke dalam cangkang naga. Barisan pegunungan naga membentang luas. Lokasi dari klon iblis juga tak mudah untuk ditemukan. Kini dia tiba di bagian kepala naga. Mulutnya menganga. Dijia melangkah ke dalamnya, dan di sana terlihat ada lubang hitam yang memancarkan ki iblis yang begitu pekat. Dijia menarik nafas dalam-dalam. Segera tubuhnya terasa segar kembali oleh karena ki iblis itu. Dengan semangat, ia menerobos masuk, mencoba mencari sumber ki iblis yang lain. Kini awan menggulung menutupi pemakaman tulang. Para kultivator yang ada di sana semuanya terjebak. Sementara itu Suju, wajahnya tegang. Dalam sekali lihat, dia yakin bahwa tempat ini
bukanlah pemakaman tulang yang sebelumnya. Kini Suju semakin percaya akan ucapan yang Yun Xiao katakan sebelumnya. Setelah berjalan, dia melihat klon Dewa Darah dan segera Suju terbang mendekat. Dewa Darah, kau terluka parah. Siapa yang melukaimu? Dan di mana anak yang kau kejar itu? Klon Dewa Darah membuka matanya dan terlihat tersenyum pahit. Anak itu kabur. Aku tak tahu siapa yang menyerangku, tapi dia hanya butuh satu gerakan untuk melukaiku separah ini. Kekuatannya di luar imajinasi. Dia juga memakai teknik iblis. Ki iblis itu merasuki tubuhku. Dengan lingkungan ini, aku sulit untuk bertahan. Wajah Suju berubah drastis. Satu gerakan untuk mengalahkan seorang ahli martial of Regen bintang 6. Artinya, lawannya setidaknya berada di bintang 7. Suju pun mulai cemas. Dia segera berteriak dengan suara lantang. Sembunyikan jiwa kalian, buang pikiran liar. Itu bisa menahan serangan Ki Iblis. Yang berada di bawah ranah martial supreme, tetap tinggal dan bermeditasilah. Jangan biarkan Ki Iblis merasuki tubuh kalian. Yang lain, ikut aku. Dengan begitu, barisan bawah tidak lagi menjadi beban bagi Suju. Asal mereka mampu menahan Ki Iblis untuk beberapa waktu, mereka masih bisa membantu. Setelah itu Suju memimpin puluhan ahli terbang menembus langit. Bayangan Yun Xiao terus menghantui pikirannya. Kalau sampai kita gagal, maka seluruh benua akan terseret dalam kehancuran. Memikirkan itu tekad memadat di mata Suju. Bahkan meski aku harus mati, aku akan menyegel iblis itu. Suju terbang bersama dengan yang lain. Di tengah jalan, salah satu dari mereka bertanya, Tuan Suju, apa tidak lebih baik kita mengirimkan pesan ke wilayah suci dan menunggu bala bantuan dari mereka? Tapi Suju menjawab, sudah terlambat saat ini untuk menunggu bantuan mereka. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan diri kita sendiri. Tapi pesan akan tetap dikirimkan agar generasi mendatang tahu tentang apa yang terjadi di sini. Xia Yunan, kau tinggallah di sini dan kirimkan pesan menggunakan formasi jarak jauh, kata Suju. Baik, Tuan. Xia Yunan segera turun mencari tempat yang aman. Lalu sisanya terbang mengikuti Suju lagi. Setelah beberapa saat, Suju berhenti. Yang lain pun tak berani melangkah maju. Ekspresi Suju terlihat serius. Siapa kau? Aura sosok itu seolah menyatu dengan malam. Sosok ini pasti adalah iblis besar yang telah melukai klon Dewa Darah. Dan tebakan Suju benar, karena sosok yang ada di depannya adalah Dijun. Dijun perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, segel ketujuh itu, cangkang naga sejati. Katakan di mana lokasinya. Suju mengernyitkan dahi. Pikirannya sempat teralihkan, tetapi ia segera kembali ke pertanyaan awal. Kau siapa? Kalau kau tidak mau menjawab pertanyaanku, jangan salahkan kami kalau kami menganggapmu sebagai musuh. Dijia mengernyitkan dahi. Jadi kalian tak tahu di mana segel itu berada dan bagaimana cara membukanya? Ya sudahlah. Ada sekitar 73 orang di sini. Kalau kalian semua kujadikan bom budak iblis, mungkin itu cukup kuat untuk meledakkan cangkang naga yang ada di sini. Mendengar itu, mata Suju tampak memerah. Bajingan. Semuanya hati-hati. Dia iblis besar. Serang. Lebih dari 70 orang berubah menjadi cahaya
mengepung Dijun dari segala arah. Langit berguncang oleh ledakan serangan. Dijun mencibir. Dia menjentikkan tangannya. Jubahnya membesar seperti bendera hitam menahan semua serangan itu. Suju marah. Dia menghantamkan tangannya ke udara dan merobek jubah itu menjadi ribuan potong. Serangan 70 orang pun kini menabrak tubuh Dijun. Jubahnya hancur berkeping-keping, tapi Ki Iblis kini berhamburan, lalu seketika menyatu kembali, menelan semua energi yang dilepaskan orang-orang itu, dan potongan kain hitam pekat kini memadat di udara. Dijun mencibir, dan dalam sekejap ribuan kain hitam itu menyerbu balik, menghujani para ahli yang ada di sana seperti hujan. Ledakan dan jeritan beruntun memenuhi langit. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang tewas. Tubuh mereka meledak di udara. Sisanya masih bertahan, tetapi tubuh mereka mulai menghitam dan dirasuki oleh Ki Iblis. Hahaha, kekuatan ini sungguh luar biasa, seru salah seorang ahli yang tadi menyerang Dijun dan sekarang tubuhnya berubah menghitam. Dia segera berlutut dan memberi salam pada Dijun. Semua orang terperanjat. Tapi kemudian 3-4 orang yang lain ikut berlutut. Dijun tertawa. Aku butuh bawahan. Tenang saja, semua akan dapat giliran. Kalian akan bisa meningkatkan kekuatan kalian di bawah naunganku. Tapi Suju tahu ini bahaya. Dia segera berteriak, mundur, jangan biarkan Ki Iblis itu memasuki tubuh kalian. Para ahli pun menjadi panik. Mereka buru-buru menelan pil dan melawannya dengan kultivasi. Cao Yasing, dia juga terkena Ki Iblis itu, dan dia segera mengaktifkan teknik Dewa Darah, tetapi sia-sia. Ki Iblis itu malah mengikis kekuatan laut darahnya. Wajah Cao Yasing menjadi pucat. Dia tak mau menjadi budak iblis dan dia melesat kembali mencari perlindungan dari klon Dewa Darah. Bajingan, dia kabur di tengah pertarungan ini. Seorang martial supreme terlihat masam ketika melihat Cao Yasing mundur. Saat dia hendak mengejar Cao Yasing, Suju menghentikan dia. Biarkan saja dia pergi. Satu musuh hilang itu lebih baik. Suju menganggap Cao Yasing sebagai musuh karena Cao Yasing telah dirasuki oleh Ki Iblis. Kalau dia tetap ada di sana, maka Cao Yasing hanya akan menjadi musuh dalam selimut. Sementara itu, martial supreme yang dirasuki oleh iblis langsung menyerang. Wajah mereka tampak penuh dengan kegembiraan dan kegilaan. Kekuatan mereka meningkat drastis. Suju terlihat masam, tapi dia masih yakin kalau bisa menang. Iblis, katakan padaku, apa yang tersegel di dalam cangkang naga itu adalah sejenismu? Dijun tersenyum meremehkan. Tidak, itu hanya klonku. Sekarang sudah waktunya untuk aku mengambilnya kembali. Suju mengangkat suara. Jadi memang benar. Semuanya, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Siapapun yang bertarung bersamaku dan bisa menyegel iblis ini, aku berjanji bahwa kalian akan dijamu sebagai tamu kehormatan dari wilayah suci, sekaligus mendapatkan satu senjata tingkat 9. Kata-katanya jelas mengguncang semua orang yang ada di sana. Hadiah dan status membuat semangat tempur semua orang bergejolak. Dijun mencibir. Kalian terlalu sibuk memikirkan hadiah, padahal kalian belum tentu bisa bertahan hidup di tempat ini. Dengan satu lambaian tangan, 9 bawahan iblisnya berubah wujud.
meraung lalu menyerang. Pertempuran pun akhirnya pecah. Jauh di belakang, Xia Yunan sibuk menyelesaikan susunan komunikasi. 9 formasi di tanah berhenti beroperasi sekarang. Ia tampak menghela nafas lega. Aku sudah mengirimkan 7 pesan dengan 7 cara yang berbeda. Semoga salah satunya sampai ke wilayah suci. Walaupun bala bantuan tak akan sempat datang, aku berharap Tuan Suju bisa bertahan. Xia Yunan berdiri, tetapi dia terkejut karena di depannya terlihat sebuah pohon dengan buah berwarna hitam. Buah itu memancarkan ki iblis yang pekat. Buah iblis? Xia Yunan mengerutkan kening. Lalu dia memilih untuk menghancurkannya. Dalam satu serangan, ledakan terjadi. Sayangnya, serangan itu tertahan oleh sebuah penghalang. Tentu Xia Yunan terkejut, tapi dia tidak menyerah, dan sekali lagi Xia Yunan menyerangnya dengan kekuatan penuh. Ledakan kembali terjadi, tetapi kali ini sebuah tangan hitam penuh dengan garis menahan pedang milik Xia Yunan. Xia Yunan terkejut melihat sosok yang muncul di depannya. Ia berteriak, "Kau? Bukannya kau adalah anggota Istana Dewa Darah? Kenapa kau menghalangiku?" Orang itu ternyata adalah Cao Yasing. Cao Yasing menepis tangan dari Xia Yunan, membuatnya terpental ke belakang. Matanya berbinar saat menatap buah-buah iblis itu. Bahkan air liurnya menetes deras dan wajahnya terlihat berubah mengerikan. Xia Yunan yang merasa diabaikan kini tampak geram. "Brengsek, apa yang kau lakukan? Kau cari mati." Xia Yunan lalu menyerang lagi. Namun Cao Yasing tidak menoleh. Bendera darah di tangannya berkibar dan lautan darah bangkit. Lautan itu mencoba menelan Xia Yunan. Darah merah kini berubah menjadi hitam pekat. Penampilannya terlihat jauh lebih mengerikan daripada yang pertama. Tubuh Xia Yunan membeku. Dari lautan darah itu, budak darah melesat keluar dan hendak melahapnya. Tetapi sebelum budak itu memakan Xia Yunan, cahaya pedang memotongnya menjadi 2. Dan tak berhenti di situ. Cahaya pedang itu melesat dan menghantam bendera darah. Cao Yasing yang melihat itu tampak terkejut. Matanya menyipit dan amarahnya meledak. Li Yunxiao. Rupanya yang baru saja melepaskan cahaya pedang itu adalah Li Yunxiao. Dia yang baru saja keluar dari monumen dewa dan langsung melihat Cao Yasing berusaha membunuh Xia Yunan. Yunxiao kini menatap Cao Yasing dalam-dalam dan tampak menghela nafas panjang. "Kau sudah bergabung dengan iblis itu rupanya." "Iblis?" Cao Yasing mencibir. "Keadaanku sekarang kau tak akan mengerti. Apa kau sekarang juga berniat untuk menghalangiku mengambil buah asal iblis ini?" Yunxiao melirik buah itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Benda itu berbahaya. Biar aku menghancurkannya." Xia Yunan dengan cepat menimpali. "Benar, buah itu membuatku muak. Kau harus menghancurkannya." Mendengar itu Cao Yasing meraung, "Kurang ngajar kalian. Berani kalian menyentuh buah asal iblis ini, kalian akan mati di tanganku." Yunxiao tampak menghela nafas lagi dan berkata, "Cao Yasing, sembunyikan roh dan kimu, biar ku bersihkan ki iblis di dalam tubuhmu." Cao Yasing tertawa. "Kau gila, aku tak akan melakukan yang kau minta. Hari ini kau mungkin tak bisa merasakan kekuatanku karena indera ilahimu terkunci. Tetapi aku berbeda dengan sebelumnya.
aura meledak dari tubuh Cao Yasing, melingkar menjadi sebuah medan ki yang menyapu segala arah. Ia tertawa puas. Lihat, aku sudah mencapai ranah martial Sovereign, dan ini baru awal. Dengan buah asal iblis ini, aku bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Buah ini sangat penting bagiku. Yun Xiao menatapnya dengan sedih. Meskipun kau bisa melangkah ke tempat yang lebih tinggi, tanpa memiliki jiwa, kau tak ada bedanya dengan cangkang kosong. Memangnya apa gunanya? Diam! Kalau aku tak punya jiwa, lantas siapa yang sedang bicara denganmu saat ini? Cao Yasing meraung. Aku tahu, kau pasti ketakutan karena aku sekarang lebih kuat darimu. Sejak di Gunung Meru sampai di Istana Dewa Darah, aku selalu berada di bawahmu. Kau meremehkanku, meninggalkanku. Tapi hari ini, aku akan mengalahkanmu. Kau pasti ketakutan setengah mati. Ekspresi Yun Xiao kembali menjadi datar. Cao Yasin, kau sudah menjadi iblis. Bicara pun tak ada gunanya. Haha, kalau begitu, ayo bertarung. Cao Yasin melesat ke langit. Bendera darah berkibar dan matanya merah membara. Lihat saja, kali ini aku akan membuatmu sadar, dan hal itu akan menjadi kado untuk kematianmu. Budak darah yang berwarna hitam kini mulai bermunculan dari lautan darah, menyatu, berubah menjadi sosok raksasa. Kedua tangannya meregang, cahaya terang menyapu langit. Meskipun sudah menembus ranah martial Sovereign, Cao Yasin sadar bahwa bendera darah saja tak cukup untuk menghadapi Yun Xiao. Akhirnya dia memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terbesarnya. Sebilah pedang menyala di tangan kanannya. Pedang es. Cao Yasin tertawa puas. Luar biasa. Hanya martial Sovereign yang bisa melepaskan kekuatan sebesar ini. Hahaha. Dengar, bahkan pedang ini memerintahkanku untuk membunuhmu. Xia Yunan pucat. Lalu darah di sekelilingnya mulai bergejolak. Bau amis bercampur dengan ki iblis. Xia Yunan berdiri pasrah, tahu kalau hidupnya akan segera berakhir. Sementara itu Yun Xiao tetap tenang. Ia mengangkat jarinya. Seberkas ki pedang melayang di udara. Aku juga punya ini, dan tidak hanya satu. Pedang bintang dingin langit utara yang kedua muncul. Mata Xia Yunan terbelalak, melihat lebih dari satu senjata tingkat 9 sekaligus. Itu sudah di luar nurul menurutnya. Tapi Yun Xiao belum selesai. Pedang ketiga pun muncul. Ketika pedang itu segera membentuk formasi, sinar pedang menyebar dan mulai menekan ki iblis. Bajingan! Cao Yasing meraung. Dia mengerahkan jarinya. Budak darah hitam menghantam formasi pedang milik Yun Xiao. Darah dan ki iblis meledak. 3 pedang bergetar hebat. Budak darah terus menghantam formasi Yun Xiao tak kenal henti. Yun Xiao yang hanya martial supreme bintang 3 terlihat kewalahan menahan gempuran Cao Yasing. Xia Yunan tersenyum getir. Dia berkata, bahkan dengan 3 senjata peringkat 9, kita akan tetap mati. Teman, maafkan aku karena menyeretmu dalam kematian ini. Yun Xiao tak menjawab. Ia menggerakkan jarinya lalu 2 pedang yang lain terbang keluar. Diagram 5 pedang terbentuk. Formasi berkilat. Langit terlihat bercahaya. Cahaya itu meledak dari kelima pedang yang keluar. Lautan ki pedang menyelimuti budak darah,
dan dalam sekejap tubuhnya hancur menjadi kabut darah. 3 pedang segera berbalik menebas bendera Dewa Darah milik Cao Yasing. Kabum! Bendera hancur. Lautan darah lenyap. Wajah Cao Yasing kini memerah padam. Itu senjata hidupnya, kini musnah begitu saja. Kelima pedang akhirnya kembali mengitari tubuh Yun Xiao dan memancarkan cahaya yang dingin. Yun Xiao menoleh ke arah Xia Yunan. "Mundurlah," katanya. Dan buru-buru Xia Yunan membungkuk mengucapkan terima kasih. Ia segera berlari meninggalkan tempat itu. Dia sadar kalau dia di situ, dia hanya akan menjadi beban. Sementara Cao Yasing, dia tampak sangat kesal. Bagus, bagus, bagus. Auranya makin menekan. Ia mengangkat pedang esnya. Kekuatannya mengguncang ruang. Melihat itu Yun Xiao mencibir. Kau bahkan memberi makan pedangmu itu dengan tubuhmu sendiri. Cao Yasing menyeringai. Jadi kau juga tahu hal itu? Pedang es ini bukanlah artefak biasa, melainkan pusaka puncak yang dulu digunakan untuk menekan iblis di Gunung Meru. Hari ini, pedang ini adalah belati yang akan menyayat tenggorokanmu. Cao Yasing mengayunkan pedang itu, dan kekuatannya sungguh luar biasa. Bahkan dapat dikatakan mampu menghancurkan sebuah gunung. Tapi ekspresi Yun Xiao tetap terlihat tenang. 5 pedangnya berdiri mengelilingi tubuhnya, membentuk batas sunyi yang melindungi tubuhnya. Sementara itu, cahaya muncul di tangan kanannya, berubah menjadi bilah pedang kuno yang menyerap energinya tanpa henti. Itulah pedang 1000 musim gugur. Dia bergetar dengan hebat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ki pedang langsung memenuhi udara. Wajah Yun Xiao berkelebat dalam cahaya dingin itu. Dia berkata, "Satu bilah waktu, 1000 musim gugur." Pedang itu seakan meraung. Ki pedangnya melesat menutupi 5 pedang bintang dingin langit utara. Dan pedang itu lalu berubah menjadi sosok seperti mayat hidup dan mulai menelan ki pedang yang ada di udara. Bum! Cahaya pedang bertabrakan, niat membunuh meledak menerangi langit malam. Segalanya kini tertelan oleh cahaya. Xia Yunan yang sudah berada di tempat yang jauh terenganga. Dia melihat Yun Xiao menggunakan senjata peringkat 9 di tingkat martial sovereign. Padahal kultivasinya masih berada di tingkat martial supreme. Benturan sungguh tak terhindarkan dan ledakan pun terjadi. Yun Xiao terpental ke belakang. Hawa dingin menyerang organ dalamnya dan membuatnya muntah darah. Sementara 5 pedang dingin langit utara kembali ke dalam tubuhnya, dan pedang 1000 musim gugur kini meredup, dan cahaya tubuh emas di sekitar Yun Xiao terlihat juga mulai meredup. Yun Xiao jelas terluka parah kali ini. Tapi di sisi lain, Cao Yasing, dia jatuh dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Meridiannya hancur dan titik akupunturnya pun pecah. Mustahil. Kenapa? Kenapa aku yang sudah melangkah ke ranah martial sovereign masih kalah darimu? Teriak Cao Yasing dengan putus asa. Sebelum akhirnya, tubuhnya hancur total dan kesadarannya pun lenyap. Yun Xiao menghela nafas tipis. Cao Yasing memang memiliki bakat yang luar biasa. Seandainya dia bisa terus berkembang, maka masa depannya tak akan terbatas. Tapi segera Yun Xiao menyingkirkan pemikiran itu, karena dia adalah orang yang membunuh Cao Yasing. Dengan segera, Yun Xiao lalu menyerap pedang es peninggalan Cao Yasing ke dalam tubuhnya. Artefak itu kekuatannya jauh di atas pedang dingin langit utara. Dan itu tentu adalah artefak yang bagus.
Xia Yunan yang melihat segalanya dari jauh kembali mendekat dan memuji Yun Xiao dengan antusias. Luar biasa, sungguh luar biasa saudaraku. Kamu bahkan bisa membunuh iblis di tingkat martial Sovragen. Yun Xiao tampak menghela nafas sejenak sebelum menjawab. Ya, terima kasih. Tapi aku ingin bertanya padamu. Apakah Suju dan yang lainnya sudah pergi menyegel iblis itu? Xia Yunan segera menjelaskan apa yang dia tahu. Dan Yun Xiao tampak mengerutkan keningnya. Jika Cao Yasing saja jatuh ke dalam tangan iblis, aku khawatir Suju dan yang lain juga dalam bahaya saat ini. Xia Yunan tertawa. Saudaraku, tenanglah. Dengan Tuan Su dan yang lain, bahkan 10 martial Sovragen yang melawan mereka pun, aku yakin Tuan Suju bisa menghentikan musuh. Tapi Yun Xiao mendengus. Pemikiranmu terlalu naif. Kalau memang benar mereka aman, tidak mungkin Cao Yasing bisa kembali dengan tubuh yang telah dirasuki. Mendengar itu, seketika Xia Yunan terpukul. Apa yang dikatakan Yun Xiao itu ada benarnya. Di saat berikutnya, Xia Yunan kembali ditampar untuk kedua kalinya. Karena tiba-tiba tubuh Cao Yasin yang sebelumnya telah hancur mulai berkumpul lagi dan berubah menjadi gumpalan ki iblis. Lalu kemudian perlahan berubah menjadi wujud iblis sejati. Apa-apaan itu? Wajah Xia Yunan pucat, tubuhnya gemetar. Ia buru-buru bersembunyi di belakang Yun Xiao. Sementara Yun Xiao sendiri wajahnya pucat pasi. Ia memaki. Iblis sialan, bahkan orang mati pun kau injak. Tak ada sedikit pun martabat yang tersisa padamu. Di langit sosok iblis perlahan terbentuk. Wajahnya masih mirip dengan Cao Yasing, tetapi auranya jauh lebih ganas. Ia tertawa lalu menerkam turun. Yun Xiao sudah kehabisan tenaga. Ia hendak memanggil muridnya, tetapi tiba-tiba iblis itu tertahan. Matanya menatap pohon buah iblis dengan ekspresi ngeri. Dia berteriak ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Dia ingin kabur, tetapi tubuhnya kini terikat oleh sulur dari tanaman itu, yang mana tanaman itu lalu menyeretnya, menariknya ke arah pohon itu sendiri. Daun-daun mulai terbuka, membentuk sebuah mulut besar, lalu menelannya bulat-bulat. Suara kunyahan bahkan terdengar, membuat Yun Xiao dan Xia Yunan menggigil. Tak lama, iblis itu benar-benar habis dilahap dan diserap oleh pohon itu. Buah iblis menjadi semakin kuat dan ki iblisnya juga semakin tebal. Sialan, Yun Xiao mengutuk. Ia lalu membuka mata surgawi yang ada di dahinya, melepaskan api punix untuk membakar buah itu. Tetapi ki iblis bergejolak, membentuk sebuah perisai, dan api punix hanya berkobar di luar. Buah itu tetap utuh. Xia Yunan melongo tak percaya. Yun Xiao menjadi geram. Aku bahkan tak bisa membakar satu buah pun. Ia lalu mengerahkan monumen dewa. Gravitasi yang maha dahsyat menekan buah itu, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Buah iblis itu bergetar, akar-akarnya keluar dari tanah. Ia ingin terbang dan melarikan diri. Tapi Yun Xiao dengan cekatan membuka 4 wilayah utama. Lalu kekuatan dunia menyelimuti monumen dewa dan menyerap buah itu perlahan. Sulur-sulur buah itu mengamuk seperti cakar hantu, namun semuanya sia-sia. Akhirnya buah itu terserap sepenuhnya. Monumen dewa kembali ke dalam tubuh Yun Xiao dan keadaan pun kembali menjadi tenang. Xia Yunan melihat semua itu sampai menelan ludah. Saudaraku, apakah kamu adalah putra alkemis hebat dari lautan formasi jiwa? Semua senjatamu sungguh luar biasa. Tapi Yun Xiao hanya meliriknya dan tak berniat menjawab. Dia kini duduk bersila. Dia berkata,
Aku harus memulihkan tenagaku. Tolong lindungi aku. Xia Yunan buru-buru mengangguk dan kemudian berjaga di langit. Kekuatan Yun Xiao telah terkuras habis. Bertarung melawan Cao Yasing, memperbaiki armor iblis langit, memakai api Punix dan juga monumen dewa. Karena itu Yun Xiao segera mengedarkan teknik agung dan menyerap kristal esensi emas api selatan. Energi dengan cepat mengalir ke dalam dadiannya. Tubuh tiran emas miliknya juga semakin kokoh, membuat ki yang terserap di dalam tubuhnya meningkat drastis. Tapi ini belum berakhir. Ledakan terdengar di kejauhan. Getaran dahsyat mengguncang langit dan bumi. Fluktuasi energi menyebar. Langit seketika berubah warna. Itu arah Tuan Su. Jangan-jangan yang lain dalam masalah besar, kata Xia Yunan dengan wajah ketakutan. Ledakan terus bergema. Yun Xiao akhirnya membuka mata. Saudaraku, Tuan Su benar-benar dalam masalah. Ayo cepat selamatkan mereka. Tapi Yun Xiao dengan tenang berkata pada Xia Yunan, aku saja yang pergi. Dengan kekuatanmu kau hanya akan menjadi beban. Mendengar itu Xia Yunan terdiam. Dia kemudian berkata, kalau begitu maka aku akan menyerahkan ini padamu. Yun Xiao mengangguk lalu kemudian dia melesat meninggalkan Xia Yunan menuju ke arah sumber fluktuasi energi itu. Dan sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih untuk semua dukungannya dan ya tetap hati-hati ya lur, stay safe dan ya semoga semuanya aman terkendali ke depannya. Dan sampai jumpa di next video. Bye.